5 bulan kemarin tidak ada hujan sama sekali, maka kita tidak melakukan pemupukan penebaran. Yang kita lakukan adalah pengocoran. Jadi kita kocorkan dengan NPK, dengan VOC dan yang lain-lain, tentu dengan dosis yang rendah. Karena kalau dengan pengocoran itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sedang mempersiapkan pemupukan untuk tanaman alpukat kita di fase generatif. Kali ini pupuk yang akan kita gunakan adalah NPK Mutiara Grower. NPK Growernya 2 karung atau 4 karung. 4 karung. Ya, ini semua dulu 4 karungnya. Nah, 4. Oke. Terus yang karate boron 2. Iya, sip. Udah buka dulu. Kurang aduk lamang. Hujan gimana mau laras? Semprot. Nah, ini tim semprot yang hari ini kita tarik untuk melakukan pemupukan, karena dari pagi sampai kali ini kondisi gelap gulita. Jadi hujan dari pagi tidak berhenti, akhirnya kita stop penyemprotan dan kita melakukan pemupukan. Nah, ini kita campur merata selayaknya memang menggunakan mangkok plastik yang tebal. Namun di kebun semua bisa kita gunakan, pakai cangkul, pakai apa, yang penting tidak bikin sobek dasaran. Kan di pengger ya, kurang naik. Koneng. Nah. Udah digeser ke dia. Nyampur. Gitu. Terus langsung di karungan karena karung deui. Nah, setelah dioplos, dimasukkan ke karung lagi, dibungkus plastik, terus diikat. Setelah itu disimpan, dan ketika melakukan pengoplosan ini, segera mungkin ini harus diaplikasikan. Ya, hari ini kita lakukan pemupukan. Nah, ini pemupukan saat seperti apa sih? Nah, ini tuh pentil, nanti kita lihat.
Nih seperti ini, pentil banyak itu. Nah, support seperti ini pun tidak masalah, karena memang setiap pohon itu tidak serempak pembuahannya. Dan di kebun kita ini, tanaman yang sudah berbuah besar masih sedikit. 60-80% yang berbuah itu adalah masih sebesar ini. Masih seperti ini. Jadi memang pupuk ini kita aplikasikan di fase generatif saat mulai bunga, kemudian pecah bunga jadi pentil sampai ke buah. Kenapa sampai terlambat sudah sebesar ini baru diaplikasikan? Karena hujan baru datang minggu ini. 5 bulan kemarin tidak ada hujan sama sekali, maka kita tidak melakukan pemupukan penebaran. Yang kita lakukan adalah pengocoran. Jadi kita kocorkan dengan NPK, dengan VOC dan yang lain-lain, tentu dengan dosis yang rendah. Karena kalau dengan pengocoran itu di musim kemarau tentu tidak bisa berlebihan. Nah, kondisi kebun sudah mulai basah, berkabut dan hujan tiap hari, maka saatnya kita melakukan pemupukan. Di kami menggunakan geomembran ini untuk pengoplosan pupuk, kemudian penghancuran gamping. Jadi ini tahan panas plus aman, dasaran untuk ngoplos pupuk. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah sudah 5 kali kebun kita hujan dan tanaman sudah terlanjur besar. Saya pupuk generatif, pengisian buah akan kita aplikasikan segera sehingga buah-buah ini akan optimal. Ini bukan hama, ini gesekan gitu. Jadi kalau terlambat nanti pengisian buah, maka buah nggak akan optimal. Tapi kalau musim kemarau dipaksa dikasih pupuk juga buah nggak akan optimal juga. Ini daun sudah bertumbuh, ini sedang kena Phytophthora, jamur, kita sedang treatment. Dan kenapa di kebun kami sangat rawan terhadap jamur? Nah, seperti inilah. Ini baru hujan 2 hari berturut-turut. 5 bulan kebun kami tidak merasakan tersiram oleh air hujan. Jadi ya begini. Ini tanaman R1 yang sudah optimal berbuah, namun sekarang baru kena air dan akan kita berikan pupuk susulan. Ini kemarin sudah dilakukan penebaran. Nah, ini alpukat R1, ini alpukat R1, ini R1 Rifai, dan ini tanaman-tanaman ini yang kita support pengisian buahnya. Kita akan ke blok 1F yang dasar, karena ini blok ini kemarin sudah dilakukan pemupukan, dan kita akan perlihatkan ke kalian teknik pemupukan. Tidak harus ribet, tidak harus rumit, cukup tebar karena NPK
Mutiara sudah memiliki teknologi anti penguapan, tidak harus diuruk dan ribet. Dia langsung bisa cair, terserap, dan dosis yang akan kita gunakan kali ini adalah 150 gram. Ini jalan di kebun kita. Minggu besok akan kita sempurnakan lagi, karena kalau bukan kami yang bawa mobil di sini, kalian akan kesulitan. Ini kesalahan nih teman-teman kalau bikin jalan tapak motor seperti ini, lebarnya wajib 80, jangan 60. Ini saya salah, 60 itu terlalu sempit, mestinya ini 80. Nah, ini tinggal ngecor. Tuh tanaman yang sudah siap berproduksi. Insya Allah tahun besok kita sudah akan rutin masuk ke generatif, dan kita sudah sedikit demi sedikit perbaikan kualitas tanaman. Ada juga yang mati, ada juga yang kontak. Di kebun itu seperti itu. Ini kita tanam indigo vera untuk penguat tebing jalan, sekaligus nanti akan jadi sumber pakan kambing. Ini pangeran, tuh pangeran di atas jalan. Ada juga yang kurang optimal. Yang optimal ya seperti ini. Oh berarti di ujung di dia we apa kali itu tah star iya mamang dihandap. Nah kita lihat ini naon jang, wah naon itu pangeran lain, tapi lain pangeran Diponegoro. Buah pangeran itu atau peluang itu seperti ini. Ini masuk di menjelang tahun keempat dan ini sudah produktif, mulus. Ayo lakukan pemupukan, coba jang adegan orang contohan dan di situ simpen mana nyepeng iya kamera. Nah sini sok cepeng ya, oke diarahkan, tinggal giolkan. Oke, ini udah kita takar 150 gram dan nanti kita aplikasikan 2 kali. Jadi sekarang ini karena masuk awal hujan, jadi kita nggak mungkin melakukan pemupukan di musim kemarau kecuali dikocor. Ini kita lakukan pemupukan 150 seperti ini. Nah banyak tekniknya, bisa diputar seperti ini, nah seperti itu, atau misalkan kita mau seperti ini jang kadieu. Dia mang tinggal dia mang. Teu kudu dibawa eta mah tenan didinya. Kadieu we mamang. Ya disebarkan gitu, atau misalkan tah gitu ya, kiri kanan. Cuman usahakan begini mang, kadieu mang. Entong mupuk dina eta. Ya, lamun ieu usahakeun kita. Tah misalkan kadituna ka ala itu misalkan gitu weh. Nah gitu ya, jadi banyak teknik. Nu penting kapupuk dan usahakan tidak di atas dedaunan. Oke, sok lanjutkan. Yo jang, cocok mana jadi kameramen. Ini pangeran. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, kalian harus hati-hati. Ini harus dikerok, kemudian nanti dikasih fungisida. Belum tentu jamur, tapi potensi jamur. Oke,
kita kawal Mang Nana. Mana Mang? Eta atas. Gitu. Nah, sip. Oh, kaditu. Tok kaditu. Mana jalurnya? Iya. Kah Bang? Oh iya, peluangnya. Peluang, dan ini sudah berbuah. Mohon. Tenang, ulah caketing karena tangkal. Gitu. Upami aya digawir, sieun kepalit di luhurna weh. Itu. Sok coba eta. Ya. Nah, jadi pendidikan, tidak semua tim kebun itu langsung paham. Gitu. Gitu. Yang capek, Mang, misalkan. Ya, cepeng. Tidak mau capek, tinggal itu. Udah, tinggali. Ke saya. Sok, cincin ngadinya. Sanes, tekedah nguriling gitu oge. Sanes, kieu tah. Jalmi nama cicing kan gitu. Nah, urang nama cicing. Coba. Gitu. Nah, sok. Terus. Sadayana ieu mah. Sadayana bade aya buahan bade henteu. Da ini mah sudah besar. Gitu. Tahu pamit tanggalna alit entong jauh teuing. Ya. Ya bisa longsor ieu mah. Nah, gitu weh. Ya, dah. Sip. Nah, ini tanaman-tanaman kita di rawatan kita di usia 4 tahun, menjelang 4 tahun. Jadi Maret besok 4 tahun. Mungkin malah April, karena ini ya April lah, ini Maret April. Tanaman ini 400 pohon per hektar, dan setelah 4 tahun kita pastikan tanaman kita ini terlalu rapat, apalagi dengan pangeran dan aligator. Ini wina nih, tanaman wina. Nih, kalau tanaman sudah besar begini, ya udah resep. Senang, walaupun belum produktif, belum optimal, belum banyak, nggak masalah. Yang penting kita kejar adalah pertumbuhan pohon dulu, jangan ambisi. Nah ini, jangan ambisi langsung pengen dapat buah banyak. Ini peluang di kebun kita. Yang penting bongsor seperti ini. Generatifnya, genjahnya itu bisa dibuat nanti. Ini dia nih varietas yang kita cari tahu nih, apa ini varietasnya nih. Buahnya seperti ini, keren. Sepanjang tahun berbuah. Nih, ini mantap. Dan seperti yang
sampaikan berulang kali, badai pasti berlalu. Persoalan hama penyakit pasti akan terselesaikan satu demi satu. Terus belajar jadi yang yakin, optimis, jangan serba takut. Ini tanaman-tanaman sudah besar. Demikian tadi cerita kita di kebun pada pagi ini, dan pemupukan itu kita fokuskan kepada pupuk generatif, pupuk pengisian buah, dan ini nanti kita akan lakukan 2 kali sebelum panen. Intervalnya ya dari pemupukan pertama 2 bulan lah. Andai kata kita mundur 1 bulan yang lalu, itu bisa kita intervalnya 3 bulan, karena masih jadi pecah bunga, jadi pentil, itu masuk pupuk generatif. Terus yang NPK grower plus karate boron. Nah yang kedua nanti 2 bulan atau 3 bulan. Kalau untuk blok ini itu wajib 2 bulan lagi. Untuk blok yang lain itu bisa 3 bulan. Dosisnya 150, karena ini masih pohon buah pertama atau buah kedua lah kalau dihitung dengan belajar buah. Nanti ketika kalau sudah usia 5 tahun 6 tahun, maka dosis wajib ditambah nanti per 200 gram, terus kemudian sampai 250 gram. Dan pemupukan organik sangat dibutuhkan untuk mengimbangi aplikasi kimia. Namun kalian tidak perlu khawatir, pemberian aplikasi pupuk kimia ditebar di bawah pohon alpukat, itu nanti residunya akan terurai dengan mikroba yang kami semprotkan berkala. Setiap akhir bulan kita melakukan pengocoran, dan di situ ada dekomposter, ada mikroba, pengurai residu kimia kita berikan juga. Jadi jangan fobia terhadap kimia, tetapi dosisnya jangan berlebih. Di kebun kami ini kami gunakan pemupukan organik 70% dan kimianya 30%. Nanti berimbang. Ketika masuk di generatif up 5 tahun, mungkin dosisnya akan kita tambahkan di kimia. Sampai suatu saat sudah ketemu pola bentuk yang terbaiknya, baru kita gunakan dosis itu. Kimianya akan pelan-pelan akan kita kurangi. Mudah-mudahan suatu saat 80% atau bahkan 90% adalah organik, sehingga yang 10%-nya kimia. Kalau untuk bebas 100% organik, untuk saat ini saya belum pede. Untuk saat ini beberapa tahun ke depan kami belum percaya diri untuk full organik, karena ini adalah perkebunan skala luas. Dan ketika orang bicara itu full organik bisa, ya sangat bisa. Tapi kapasitas luasnya berapa? Apakah bisa puluhan hektar? No. Kandungan nutrisi dalam tanah per meter persegi di luasan puluhan hektar kurang mampu bos untuk mensuplai ribuan pohon alpukat dengan produksi yang bagus. So berbijaklah menggunakan aplikasi kimia dan organik. Jangan fanatik, tetapi harus melihat kelestarian alam. Kimia akan merusak nutrisi tanah, akan merusak mikroba tanah, tetapi ketika penggunaannya dosisnya tidak berlebih dan kita punya obat penawarnya, maka jangan khawatirkan itu. Salam dari Bang Thayyib, salam dari petani miliarder di Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.